akan menemui perwakilan perusahaan tambang pemirsa yang masih berada di wilayah Ciamas ini untuk mengkonfirmasi adanya video citra satelit ya yang kemudian ini beredar, dan diduga dalam video tersebut ditunjukkan banyaknya area pertambangan yang kemudian ini disebut-sebut sebagai pemicu bencana alam yang kemudian terjadi di Sukabumi selama sepekan terakhir. Kita akan minta tanggapannya nanti, kita akan temukan fakta selanjutnya. Kita coba untuk izin dulu karena memang area ini adalah area tambang yang kemudian ini memiliki izin usaha pertambangan atau IUP ya. Mobil masuk atau gimana? Mobil masuk. Mobil masuk aja. Seperti itu ya. Jadi ini kita sudah masuk ke area kantor usaha tambang ya. Memang diketahui ini memiliki IUP atau izin usaha pertambangan. Tadi juga sudah diizinkan untuk masuk, jadi didampingi oleh petugas untuk kemudian ini menemui perwakilannya. Informasinya memang untuk tambangnya sendiri ini tidak jauh dari lokasi ini. Kita harus melewati kantor tersebut terlebih dahulu, kemudian juga masuk ke dalam lagi untuk bisa berada langsung di area tambang. Oke, di situ bukan? Di areanya bukan? Di sini aja, di areanya. Yang mana? Kita nomor kantor. Sipel. Ini di sini aja kali ya? Nggak harus wawancara di sana. Di sana aja Pak sekalian. Oh, yang di paling aman. Wawancaranya di mana paling aman? Yang nunggu di sini. Oke, baik. Saya sebelah sana berarti ya? Boleh, Boleh. Pak. Aku ngomong ya Bang Bud. Ini kami sudah menggunakan APD dan akan mengarah ke area tambang. Memang ada beberapa aturan berkaitan dengan keamanan ya, yang kemudian ini harus ditaati dan harus menggunakan mobil cabin begitu untuk mengarah ke area tambang, melihat secara langsung seperti apa kemudian ini aktivitas di sana pasca adanya bencana yang kemudian ini melanda wilayah Sukabumi. Kita akan temukan faktanya. Miliknya banyak, ada 11 orang. Ini ada ini ya, apa namanya? Oke, kita sekarang sudah mengarah ke area tambang. Saya didampingi oleh direktur sekaligus salah satu pemilik perusahaan tambang, Pak Rusli. Saya manggilnya Kang Rusli aja ya. Baik. Oke, Kang Rusli, ini kita berapa jauh ke area tambang dari office tadi, dari kantor? Dari office 1 km. 1 kilometer. Oke. Untuk luasnya berapa, Kang? Izinnya 100 hektar. 100 hektar. 100 hektar izin. Dan hasil tambangnya? Hasil tambangnya sekarang ini kan cuaca kurang bagus ya. Artinya di sana emas kah atau apa? Hasilnya ini kalau istilah di izin itu galena, timah hitam dan seng. Ya, kalau istilah galena itu timah hitam dan seng. Kita akan ngobrol di sana ya Kang ya, sekaligus melihat area tambangnya seperti apa, terutama pasca bencana ya Kang ya dari minggu lalu yang sudah melanda di wilayah Sukabumi ini. Kita akan temukan faktanya.
tapi tentunya kita harus mengikuti arahan ya dari para pekerja tambang di sini juga, perwakilan dari perusahaan juga untuk mengetahui area mana yang menjadi aman. Saya masih sama Kang Rusli. Ya. Kang Rusli, kita sudah ada di titik tambangnya Ya. artinya ya. Ya. Ini yang tadi Kang Rusli Ya, sempat open cerita pit, ya. 100 hektar. 100 hektar. Ya. Nah, aktivitas setelah bencana Ya. kemarin, banjir dan lain sebagainya di Sukabumi, masih ada aktivitas di sini kah? Karena saya tadi sempat lihat masih ada alat berat ya yang berapa? Izin ini masih berlaku pertama. Oke. Izin ini masih berlaku sampai 2030. Aktivitas sampai hari ini masih ada. Masih ada. Dan terus, cuman hari Pasca ini bencana ini nggak ada pasca dampak? bencana ini dampaknya kita listrik. Listrik down. Jadi supply PLN kurang, akhirnya kita nggak bisa produksi, kita juga nggak bisa olah. Oke. Itu. Jadi aktivitas yang terjadi di sini, Ya. kemudian di titik-titik lain yang tadi sempat kita Ya. lihat dengan menggunakan Ya. mobil, itu seperti apa, Kang? Apa saja yang Sampai terjadi? di sini nggak ada dampak longsor yang berarti, cuma hanya titik-titik itu aja tuh. Ada yang merah tanah baru, itu bekas longsor-longsor kecil gitu kira-kira. Gitu. Jadi kalau dari pihak perusahaan sendiri memastikan bahwa aktivitas yang terjadi ini sudah Ya. terfilter dengan baik, Ya. sehingga apa yang keluar dan berada di area lingkungan masyarakat ini dipastikan tidak tercemar. Aman. Seperti itu Aman, ya. ya. Tapi izin Kang, saya juga ingin Ya. Anda mengkonfirmasi Ya. gitu ya, bahwa dengan adanya kejadian bencana alam kemarin, Ya. beredar informasi begitu, bahwa ada muncul video Ya. yang menunjukkan luasnya Ya. area tambang di sini ini Ya. menjadi salah satu pemicu dari banjir yang kemudian ini terjadi. Karena kita tidak merasa apa yang dituduhkan oleh publik media sosial itu, kita senyum saja. Tapi kalau ada teman-teman, kebetulan background saya aktivis lingkungan, ya, politik gitu kan, dan orang sini satu kecamatan dengan tambang dan satu kecamatan dengan bencana ini. Jadi kami hadir dengan mereka, dengan yang kena dampak itu. Ya. Akhirnya ya kita pasif aja, tidak merespon secara reaktif gitu. Ya kita kalau ada yang mengkonfirmasi, ada yang kenal nggak percaya itu dan segala macam. Mungkin sedikit bisa saya tunjukkan langsung ya ke Kang Ya, Rusli ya. ya. Kebetulan sudah saya save juga videonya, potongan video tersebut yang menunjukkan area tambang cukup luas, Kang. Ratusan hektar begitu yang disebut-sebut ini Ya. bisa menjadi salah satu pemicu Ya. bencana alam yang kemarin Ya. luar biasa begitu. Bahkan tampak jelas ya di sini. Begitu banyak begitu aktivitas tambang, Ya. eksplorasi tambang yang terjadi. Ya. Apakah iya ini tidak berdampak sama sekali dan tidak ada korelasinya dengan bencana kemarin? Nah, kami yakinkan, kalau pastikan hanya milik Allah kan, gitu. Saya pastikan tambang kita tidak berdampak langsung maupun tidak langsung. Saya yakinkan. Nah, kalaupun ada di hilir, ya kena banjir segala macam, itu diakibatkan curah hujan yang cukup panjang durasinya dan cukup tinggi. Dan informasinya banjir tersebut ini mengandung lumpur dan yang kami dengar juga akhirnya sungai-sungai yang keruh ini bisa menjadi indikator bahwa memang betul ada aktivitas tambang yang berdampak langsung pada lingkungan masyarakat. Seperti apa, Kang? Ya, seperti tadi saya jelaskan di awal ya. Kita perlu air banyak. Pengolahan kita perlu air banyak. Akhirnya dari hasil tambang kita yang mengeluarkan air maupun dari curah hujan itu diputar-putar lah kalau istilah supaya gampang mencernanya, diputar-putar atau disirkulasi atau diolah kembali, itu ditaikin lagi untuk pengolahan. Nah, kenapa sekarang berhenti? Karena listrik. Nah, kalau datangnya listrik sedang bagus, ini semua air tuh berputar. Termasuk metode-metode yang digunakan, Kang? Itu kan di Google Map ya. Kalau saya lihat, saya perhatikan itu dari Google Map kan. Itu ya. Apa yang salah dari data tersebut? Saya tergantung menafsirkan itu. Kalau saya itu kan hanya ngerol pindahin dari golden, dari ini supaya lebih seru untuk. Tapi memang berdekatan ya area tambang ini dengan berdekatan ya. Kalau tarik lurus ini dengan golden itu 4 km lah. Kalau tarik lurus ya, kan itu dekat kalau di roll gitu. Dari sini berdiri di situ kelihatan golden Ilik Tuca. Dekat sekali. Berkaitan dengan metodenya, Kang. Karena kami juga menerima satu video. Dan informasinya ini di tambang ini begitu yang dilakukan ya, mengambil material yang digunakan. Apakah ini juga tidak akan berdampak pada lingkungan kalau menurut Anda?
Mungkin dampaknya mungkin ada suara saja kalau anginnya lagi ke arah mana itu? Barat ya. Nah, ke arah barat. Kalau anginnya lagi ke arah barat, ini letusan di sini kedengar. Terus jarak video ini di sini. Ya, betul. Jadi kita izin peledakan lengkap. Itu sampai ke tingkat Polda. Berkaitan dengan izin ini saya Iya. juga tertarik. Prosedurnya sebenarnya seperti apa? Memang betul AMDAL dilakukan oleh pihak yang berwajib atau yang berwenang Iya. begitu. Tetapi surveillance yang kemudian dilakukan untuk menentukan apakah rawan bencana atau tidaknya daerah ini sudah dilakukan sebelumnya, Kang? Izin ini dari 2006. Oke. Dari 2006 proses eksplorasi dulu, setelah eksplorasi dinyatakan potensial ya ekonomis. Nah, baru diajukan untuk operasi produksi. Dan itu hasilnya baik ya untuk Hasilnya ini sebenarnya. ekonomis, boleh diusahakan lah. Ya, berapa dalam artinya untuk proses penambangan sendiri di sini, Kang, yang dilakukan? Ini berapa ya? Saya kurang tahu detail. Saya bukan orang teknik soalnya. Saya Mungkin direktur kisarannya operasional. saja? Ya kurang lebih 30 meter lah. 35 meter. 35 meter. Iya, 35 meter. Itu sekaligus nanti kalau di AMDAL-nya ini kalau tidak salah itu kita nanti ini lahan untuk bekas ini tuh dibuat embung. Embung dibuat penampungan air lah kira-kira. Ya. Kita nyuplai air tuh dari sini untuk pertanian. Untuk pertanian, untuk masyarakat itu ngambil air tuh dari sini. Dari sana, dari yang aman itu, yang udah bersih itu. Baik, Kang Rusif, terima Ya, kasih banyak atas sama-sama. penjelasannya. Siap. Tentunya kita berharap ya dengan apapun yang terjadi di sini aktivitas tambang tidak berdampak Iya, buruk begitu betul, bagi masyarakat, betul. justru akan membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar gitu Iya. ya. Kita temukan fakta selanjutnya.